Saya Tasya Chandra and welcome to my channel, Tasya Psychology 101. Saya Tasya Chandra dan kali ini kita akan membahas mengenai social anxiety atau social phobia atau juga kecemasan sosial. Dalam satu waktu kalian merasa bahwa ketika berada dalam lingkungan sosial merasa tiba-tiba diliatin sama semua orang, atau merasa tiba-tiba kok rasanya nggak enak ya, rasa dinilai sama orang lain, atau merasa bahwa oh kayaknya dia nggak happy deh kalau aku lagi ngobrol begini, kayaknya orang bosen deh ngobrol sama saya. Pernah nggak? Pernah mengalami hal-hal seperti tadi, itu tandanya ada social anxiety. Nah, social anxiety itu apa sih sebenarnya? Social anxiety atau yang disebut dengan social phobia itu adalah adanya rasa cemas, adanya rasa takut yang muncul ketika kita berada di dalam lingkungan sosial yang disebabkan oleh adanya rasa bahwa kita sedang dinilai atau sedang diobservasi atau merasa ditolak oleh lingkungan sosial. Apa sih yang menyebabkan kita mengalami social anxiety? Nah, penyebabnya sebetulnya simple. Negative thinking terhadap situasi yang terjadi. Nah, negative thinking itu biasanya terjadi dalam bentuk dua model. Model yang pertama adalah mind reading. Nah, itu biasanya muncul ketika kita merasa kita bisa membaca orang lain pikirannya seperti apa. Misalnya, kita lagi di tengah-tengah lingkungan sosial, terus kita bilang, aduh, rasanya orang-orang lain ini memperhatikan bajuku deh, kayaknya bajuku nggak matching deh hari ini, nggak bagus deh. Oh, kayaknya mereka tahu deh kalau aku hari ini cemas deh. Itu adalah mind reading. Sehingga semakin banyak mind reading, semakin kita merasa bahwa insecure, bahwa lingkungan sosial tidak happy dengan kita. Atau yang kedua adalah personalizing. Nah, personalizing ini lebih ke arah bahwa aduh, kayaknya kita lagi ngobrol, kayaknya gue ngobrolnya nggak asik deh, kayaknya orang-orang nggak suka deh sama saya, kayaknya mereka nolak saya deh hari ini. Seperti itu. Nah, hal-hal ini semakin dia terakumulasi, semakin besar negatif thinkingnya, semakin menimbulkan kecemasan terhadap lingkungan sosial. Kasus social anxiety ini sekarang jadi judulnya trending di kehidupan kita. Karena dari yang tadinya kita social anxiety itu bisa disebabkan oleh lingkungan sosial yang real, sekarang social anxiety ini bisa di-trigger dengan media sosial. Seperti contohnya, ketika kita mempost suatu foto di salah satu platform media sosial, and then komen-komen yang ada di situ bisa membuat kita merasa insecure, merasa dinilai. Seperti misalnya contohnya, ih, kok agak gendut ya dibandingin foto kemarin, misalnya begitu. Itu sudah akan membuat insecurity, sehingga akhirnya kita tidak berani lagi menampakkan diri, memunculkan diri di media sosial, tidak berani lagi posting, tidak berani lagi bersuara apapun, sehingga kecemasannya ini semakin meluas, semakin banyak, tidak hanya di lingkungan yang nyata tapi juga di lingkungan yang media sosial. Misalnya teman-teman semua di sana pernah rasanya mengalami namanya social anxiety ini, lalu bingung, what should we do? Apa yang harus kita lakukan kalau udah rasanya panik dan merasa bahwa orang-orang nggak ada yang terima kita atau kita terasa buruk di depan orang? Nah, sekarang di sini saya akan mencoba berbagi tips and tricks gimana sih caranya mengatasi social anxiety ketika dia muncul. Nah, yang pertama adalah re-asking yourself, atau tanyakan kembali kepada diri Anda. Misalnya kita berada dalam satu situasi, habis itu ketika kita lagi sedang melakukan sesuatu, lalu kita lihat kumpulan orang-orang di sebelah sana memperhatikan kita lalu tertawa. Pikiran pertama yang muncul kemungkinan adalah, bajuku salah ya, bajuku nggak matching ya, something sama jilbabku ya, atau apa yang terjadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tanya kembali, benar nggak sih bajuku nggak matching? Coba lihat, oh matching kok, nggak apa-apa kok.
Benar nggak sih jilbabku miring? Oh enggak, jilbabku nggak miring. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka benar-benar menertawakan saya? Atau mereka memang cuma lagi ngobrol aja? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mesti dimunculkan sehingga kita melawan sendiri negative thinking yang muncul pada saat itu. Kedua adalah tarik nafas. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk mempertanyakan kembali ke diri kita dan itu terasa belum menenangkan, maka carilah satu tempat yang cukup sepi, bisa jadi ke sudut ruangan atau bisa jadi masuk ke dalam toilet atau pergi keluar ruangan atau ke tempat yang membuat Anda rasanya nyaman, lalu mulai menarik nafas. Cara tarik nafasnya adalah tarik dari hidung, lalu buang sambil menghitung 1, tarik lagi nafas 2, dan itu bisa diulangi terus mungkin sekitar 9-10 kali hingga Anda tenang. Nah, kenapa kita harus menarik nafas? Karena ketika kita menarik nafas, kita memasukkan oksigen ke dalam otak yang akan membantu kita untuk menurunkan rasa cemas dan rasa panik. 3. Ketika memang tarik nafas juga belum bisa menurunkan rasa cemas Anda, maka yang berikutnya adalah menghindari situasi keramaian tersebut. Nah, jika misalnya Anda berada dalam satu pesta, maka Anda bisa menghindar ke suatu tempat yang lain. Misalnya pergi keluar, apakah itu pesta dalam gedung, Anda mungkin bisa keluar, mendiamkan diri dalam mobil mungkin. Atau jika pesta itu terjadi, acara itu terjadi di dalam rumah, mungkin Anda bisa masuk ke kamar dan menghindari interaksi dengan lingkungan sosial yang membuat Anda tidak nyaman. Yang keempat adalah self-analysis. Nah, ketika misalnya setelah terjadi, misalnya Anda menghindar dari suatu pesta dan ketika sudah sampai di rumah, yang perlu Anda lakukan adalah menuliskan kembali apa yang telah terjadi. Nah, apa yang harus dituliskan? Yang harus dituliskan adalah negative thoughts yang muncul sebelum kejadian itu terjadi, apa yang terjadi saat itu, dan negative thoughts yang terjadi setelahnya. Seperti contohnya, misalnya kasusnya adalah Anda pergi dari pesta. Yang perlu dituliskan adalah negative thinking sebelum Anda pergi ke pesta. Misalnya Anda berpikir, nanti aku akan bertemu dengan teman-teman lama saya. Mereka mungkin akan lebih berprestasi dari saya mungkin akan menjadi orang yang paling tidak punya apa-apa di sana. Bisa jadi seperti itu. Dan yang terjadi negative thinking yang terjadi setelahnya. Misalnya, betul mereka membicarakan saya atau saya tidak sanggup dengan didikan-didikan mereka. Tujuan dari menuliskan ini, nah tujuannya adalah untuk melihat how negatif, bagaimana pikiran-pikiran negatif Anda sangat-sangat mempengaruhi diri Anda saat Anda berada dalam satu situasi. Sehingga yang perlu Anda lakukan setelah Anda menuliskan ini semua adalah merubah semua tulisan pikiran-pikiran negatif ini menjadi lebih positif. Jadi buatlah satu lagi tabel di bawahnya dengan pikiran positif. Misalnya dengan kasus yang tadi, pada negative thinking yang pertama bahwa mereka akan lebih hebat dari saya, Anda boleh menuliskan di bawahnya bahwa saya juga memiliki prestasi, saya juga akan diterima oleh mereka. Nah, ketika di negative thoughts yang berikutnya, ketika Anda mengatakan bahwa betul kan mereka menertawakan saya, Anda bisa tuliskan di bawahnya bahwa mereka happy bertemu dengan saya, mereka bangga melihat saya, dan mereka rindu dengan saya. Nah, dengan begitu Anda akan melihat, akan men-switch negative thinking berubah menjadi positive thinking. Lakukan ini secara rutin pada kondisi apapun atau permasalahan apapun yang Anda temui. Rubahlah negative thinking menjadi positive thinking. Ingat, pembiasaan akan menjadi kebiasaan. So, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe. Juga boleh komen untuk
ide-ide video-video apa yang akan saya bahas berikutnya. See ya!